Jadi saya ulangi kata beliau dalam buku yang kecil ini, tentu tak memadai untuk menjelaskan secara rinci tentang pengaruh tetangga jahat terhadap suami, istri, dan anak-anak, tapi tadi sudah kami kasih gambaran umum, berbagai gangguan menyakitkan darinya, serta kesusahan hidup bersebelahan dengannya. Akan tetapi dengan mempraktekkan hadis-hadis yang telah lalu, maksudnya berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari tetangga yang buruk, ya, sudah cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran, maksudnya orang yang berakal. Mungkin di antara jalan pemecahannya yang konkret yaitu seperti yang dipraktikkan oleh sebagian orang dengan menyewakan rumah yang bersebelahan dengan tetangga jahat tersebut kepada orang-orang yang sekeluarga dengan mereka. Meski untuk itu harus ya merugi dari sisi materi karena sungguhnya tetangga yang baik tidak bisa dihargai dengan materi berapapun besarnya. Tetangga yang baik, yang soleh, yang soleha, yang berkualitas tidak bisa dinilai dengan materi. Artinya biar kita harus beli mahal rumah di situ, selama kita bertetangga dengan orang-orang baik, maka itu luar biasa, ya. Dan kita lihat memang sebenarnya turun temurun ya dari dulu tuh ke komunitas manusia hampir sama, ya. Saya pergi ke beberapa negeri, itu ada di sana dikenal misalnya, oh ini satu komunitas yang bagus waktu itu di daerah Spanyol, daerah Turki, beberapa tempat itu. Terus saya tanya, ini kenapa terbentuk komunitas ini? Oh iya, karena dulu tuh ada satu tokoh masyarakat di sana terkenal baik, terus dijadikan rujukan oleh masyarakat sehingga mereka ramai-ramai terbentuklah kota di sini. Contohnya terbentuk komunitasnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke nasihat 39, jadi 38 khusus masalah tetangga ya. Kemudian nasihat ke-39 memperhatikan perbaikan yang perlu serta menyediakan sarana kenyamanan. Di antara nikmat Allah kepada kita di zaman sekarang itu atau zaman sekarangnya itu diberikannya kepada kita sarana-sarana kenyamanan seperti memudahkan persoalan kehidupan kita di dunia, juga menghemat waktu seperti adanya AC, lemari es, ya, ini kulkas, mesin cuci dan sebagainya. Sebaiknya kita memiliki alat-alat seperti itu, ya, kita tidak menggunakannya dengan boros dan mubazir. Harus pula bisa membedakan antara kebutuhan ya pelengkap yang memang dibutuhkan dan bermanfaat dengan kebutuhan tertiler yang tidak berguna. Mungkin sedikit saya kasih gambaran dulu di dua paragraf ini ya. Jadi mungkin kalau kita tarik 200 tahun yang lalu lah ya, atau lebih lagi kalau kita maksimal mungkin 300 tahun, apalagi kalau kita sudah tarik sampai 500-700 ribu tahun yang lalu, mungkin lebih jauh lagi. Di masa itu saya pernah dapat sebuah cuplikan untuk merenung gitu ya, bagaimana di masa sekarang ini begitu luar biasa Allah mudahkan kita untuk meraih surga gampang sekali, sebagaimana orang gampang sekali raih neraka. Kalau di masa dulu itu ya, orang kalau mau menyimpan hartanya susah sekali. Belum ada perbankan, belum ada seperti sekarang orang tinggal pakai kartu ATM taruh di rekening. Udah kita tinggal tidak usah bawa uang cash satu kartu. Sekarang lebih biasa aplikasi di handphone. Tinggal kiris dan segala macam itu lebih gampang lagi. Mungkin kedepannya bisa lebih mudah lagi. Uang miliaran tinggal kita transfer teks saja di ya mesin edisi selesai gitu kan. Atau transfer itu sangat mudah.